ada di rumah. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semangat untuk meraih kesuksesan selalu bersemayam di hati kita semua. Ya, di balik kesuksesan pasti ada kegagalan. Di balik kegagalan tersedia pembelajaran. Dan di balik pembelajaran ada sebuah kunci keberhasilan. Dengan gagal, Anda semua akan mendapatkan pembelajaran. Dan dengan gagal, Anda semua akan semakin dekat dengan keberhasilan. Karena gagal adalah untuk berhasil. Saya Mary Riana dan seperti biasa malam ini saya ditemani oleh dua coach. Yang pertama ada Pak James B, pakar sales dan manajemen. Dan yang kedua ada Pak Deddy Susanto, pakar pemulihan jiwa. Bersama kami akan memberikan solusi dan juga inspirasi. Karena kami yakin bersama kita bisa I am possible. Ya, siapa dari Anda yang hadir di sini sudah pernah mengalami kegagalan? Wow, semuanya ya. Pemirsa yang di rumah pun pasti memiliki jawaban yang serupa. Ya, bisa dilihat bahwa ternyata setiap orang rata-rata pernah mengalami kegagalan. Baik dalam pekerjaan, karir, bisnis, pendidikan, asmara, dan bahkan dari sejak kecil pun mungkin kita sering kali mengalami kegagalan. Dan rasanya kalau gagal tuh nggak enak. Betul atau betul? Betul. Nah, gimana nih Pak James? Menarik sekali. Saya mau tanya, siapa di ruang ini mau berhasil? Boleh turunkan tangan? Saya juga, thank you, turunkan tangan juga, ya. Now, ternyata saya sudah baca banyak buku tentang orang-orang yang sukses, ya. Saya pun sudah kenal banyak orang-orang yang sukses, dan bukan sebagian dari mereka, tapi semua antara mereka pernah gagal. Dan bahkan semakin sukses seseorang, semakin sering dia gagal. Ya, itu polanya ternyata. Jadi kalau Anda tadi angkat tangan, Anda mau berhasil, berarti Anda harus sering-sering gagal. Mengerti? Mengerti? Kalau nggak ngerti, tanya saya rame-rame, maksud lo apa? Nanti saya jelaskan. Oke, ya. Nanti pastinya akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, mungkin Pak Deddy ingin berkomentar tentang kegagalan? Anda baru boleh mengeluhkan gagalnya Anda sebagai masalah yang besar sekali kalau 7 miliar penduduk bumi ini ada satu saja yang hidupnya nggak pernah ada masalah. Baru boleh Anda komplain. Toh nggak ada gitu loh. Ini, setiap orang punya jatah gagalnya. Kalau belum habis akan dikejar terus sampai dihabiskan. Kalau Anda rela jatah gagal segera usai, ya selesai, udah dewasa gitu loh. Ya, apakah Anda berkenan jatah gagal Anda segera diselesaikan? Berkenan? Mantap, berikan tepuk tangan untuk Anda sendiri. Iya, jadi jangan memikirkan betapa besarnya kegagalan, tapi pikirkanlah betapa besarnya kesiapan kita untuk gagal. Jangan juga hanya memikirkan seberapa cerdasnya kita untuk mencari cara menghindari kegagalan, tapi pikirkan juga betapa pintarnya kita bisa selalu mengambil pembelajaran dari kegagalan itu. Karena sekali lagi, gagal untuk berhasil. Ya, pastinya sedikit sedih ya kalau ngelihat orang lain gagal. Tapi saya mau tanya dulu nih, siapa dari Anda di sini yang pernah gagal dalam urusan kuliah atau sekolah? Beberapa. Siapa dari Anda yang pernah gagal dalam urusan bisnis? Dan siapa dari Anda yang pernah gagal dalam urusan cinta? Wah, semuanya ya. Banyak ternyata. Jangan-jangan kesini untuk nyari jodoh ya? Hah? Enggak ya, sekalian belajar, sekalian cari jodoh. Untuk membahas tentang tingkat kesedihan, pakarnya adalah Pak Deddy, pakar pemulihan jiwa. Silakan Pak Deddy. Terima kasih nih. Jadi kesedihan itu sendiri wajar, ya. Kalau orang nggak pernah sedih, jangan-jangan dia nggak punya harapan. Jadi kita setuju dulu, orang bisa sedih karena dia merasakan, dia mempersepsikan bahwa antara kenyataan dan harapan dia itu berbeda, jauh berbeda. Sejauh apa kita sedih? Karena nanti masing-masing itu punya cara yang berbeda untuk menangani ya. Nah, mari kita akan belajar mendalam bahwa kesedihan itu ada 3 jenis ternyata ya, 3 kategori.
Pertama adalah kesedihan level pertama, yaitu kesedihan yang wajar. Secara manusia, secara alamiah, kita semua pernah mengalami ini. Dan ini kita hanya butuh me time. Jangan ngepus diri, sekarang ini galau, langsung harus selesai 1 jam ini juga, nggak bisa. Anda melanggar hak asasi Anda sendiri gitu loh. Hak asasi manusia untuk dia galau, itu sah-sah saja. Dan Anda butuh me time. Besok semoga sudah usai. Karena kalau tidak dikelarkan sekarang, di galau yang kedua nanti, itu masih bawa rapelan yang sekarang. Karena belum selesai. Ya, sesekali Anda perlu buang sampah, curhat, menyendiri silakan, tergantung tipe Anda. Kesedihan tingkat kedua adalah kesedihan yang sudah lumayan mendalam. Dia sudah mulai melabel dirinya. Ya, dia merasa bahwa aku tuh kayaknya memang nggak bisa, nggak pantas untuk berbisnis. Aku memang kayaknya nggak beruntung, aku sial. Dan aku kayaknya memang nggak bisa diandalkan, aku nggak punya kemampuan yang diharapkan. Dia mulai melabel dirinya. Saya akan ibaratkan di sini ada sebuah madu, ini madu asli. Awalnya labelnya bagus. Ya, waktu kita lahir, bayi, balita, kita punya kepolosan, ketulusan, kesucian gitu ya. Baru kemudian balita itu bertumbuh menjadi bayi yang atau balita yang menjadi anak remaja, menjadi kanak-kanak yang pede atau nggak pede tergantung lingkungannya. Dia terlabel ya. Dalam perjalanan sekolah, pekerjaan, bisnis, ada kegagalan. Kegagalan yang tidak bisa diikhlaskan dengan baik, tidak bisa disikapi dengan baik, akan menorehkan label. Aku nggak mampu. Aku sial. Nasibku bukan untuk sukses. Jadi nggak karu-karuan nih label-labelnya. Nah, ketika Anda merasa sedih yang level kedua, yang sudah mendalam gitu ya, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Percayalah, itu hanya sugesti saja, itu hanya label. Mau nggak mau, suka nggak suka, Anda perlu melepaskannya. Dan pada kondisi ini, Anda masih bisa melakukannya bagi diri sendiri. Ayo, copot. Dengan sehari-hari berkata, aku mampu kok, aku bisa kok, gitu loh. Jangan sesekali melabel diri, aku sial, aku nggak mampu, hanya karena pernah gagal. Cepat atau lambat, Anda harus membantu diri sendiri ya, untuk melabel ulang. Ya, jadi sekarang ada label yang baru kita tempelkan. Ya, inilah harapannya. Idealnya begini, Anda kembali. Setuju bahwa Anda perlu kembali? Setuju. Ingin kembali? Ingin. Itulah diri Anda sesungguhnya. Berikan tepuk tangan untuk diri Anda sendiri. Itu level yang kedua ya, Pak Deddy ya? Ya. Saya butuh bantuan mungkin dari pemirsa di sini, ada yang bantu saya. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Ya. Baik, Mas, saya berprasangka baik bahwa saya yakin Anda sekarang pada kondisi yang tenang, netral atau bahagia gitu ya. Kita berandai-andai saja, andai kata saja, Mas mengalami, misalkan ya, mengalami depres gitu, mengalami tertekan yang mendalam banget, down banget gitu ya, sampai nggak tahu arah jalan pulang mungkin gitu ya, dalam banget gitu. Andai kata ada seseorang datang dan berkata, udahlah Mas, nggak apa-apa. Saya dulu juga pernah mengalami kok, toh lewat juga. Saya yakin kamu mampu. Udah ya, ikhlasin ya. Siapa bilang nggak peduli sama kamu? Ini saya peduli sama kamu. Ya, oke? Mas, coba jawab pertanyaan saya, jujur. Ketika Mas diberitahu seperti ini, ada dukungan secara verbal, apalagi dielus-elus seperti ini, ditepuk-tepuk, ya. Makanya saya pilih cowok. Kalau cewek nanti terjadi hal-hal yang diinginkan, ya. Mas, setelah saya dukung, saya support, apalagi saya belai-belai begini, saya usap, gimana sih rasanya? Iya sih, lebih nyaman Pak. Oke. Yakin? Kira-kira Mas kapan-kapan kalau ada orang yang sedang down banget, ya sedang hampa banget, terpuruk banget, Mas berkenan nggak untuk membantu dia, mendampingi dia, ngajak ngobrol dan mensupport? Dah, nggak apa-apa. Udah, tenang aja, aku support kamu kok. Berkenan nggak Anda melakukan itu pada orang lain? Berkenan. Kenapa berkenan? Karena saya ingin orang tersebut bisa merasakan manfaat dari kenyamanan tadi. Mantap ya. Jadi kita semua sadar bahwa sedih itu adalah sesuatu yang wajar, tapi kita harus mudah menyadarinya, karena jangan sampai kita jatuh, terlarut, tenggelam, sampai kita tidak bisa naik lagi ke permukaan. Dan ingat ya, kalau level 1 berarti masih oke,
Tapi kalau level 2, di mana kita sudah melabel diri kita sendiri, menyalahkan diri kita sendiri, berarti itu masih kurang oke. Apalagi kalau udah level ketiga, kita menyalahkan semua orang dan menganggap bahwa nggak ada lagi yang peduli. Harus cepat-cepat move on, harus cepat-cepat balik lagi. Bersama kita bisa, I am possible. Kalau kita pikirkan solusi, berarti sekali lagi kita lari ke perpustakaan kita yang sebenarnya nggak ada jawaban. Tadi Pak Deddy sempat bilang bahwa ada level ketiga. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa dari Anda yang mengalami kesedihan soal cinta sampai dalam ke level 3? Ada? Wah, kirain ya. Oke ya. Nah, siapapun Anda, ini adalah saatnya karena kita akan belajar yang namanya personal power. Bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan diri itu, bagaimana kita bisa mengembalikan rasa optimis itu. Dan akan dijelaskan oleh Pak James. Silakan Pak James. Dalam perjalanan kita, karir, bisnis, sales misalnya, ini yang saya selalu sampaikan dalam training saya ya. Sering pasti dalam perjalanan kehidupan kita pasti ketemu yang namanya problem. Ya, problem, kesulitan, problem. Oke, ya, problem bisnis, problem rumah tangga, problem keuangan, problem nggak bisa closing sales, ya, problem belum ketemu jodoh, ya, dan sebagainya problem, ya. Dan namanya ada problem, pasti harus ada solusi. Harus ada solusi, ya, untuk selesaikan problem ini, ya. Nah, ada dua cara untuk dapat solusi. Ada dua cara. Cara pertama yang banyak orang lakukan adalah dia pikirkan solusinya. Dia pikirkan solusinya, ya. Bisnis saya belum maju-maju, bisnis saya belum untung, ya, atau apa yang saya tawarkan kepada pelanggan dia belum mau beli, ya, atau karir saya kok nggak maju-maju dan sebagainya, ya. Kalau Anda ada problem, jangan pikirkan solusinya, tapi cari solusi. Masuk akal? Kalau kita pikirkan solusi, berarti sekali lagi kita lari ke perpustakaan kita yang sebenarnya nggak ada jawaban. Dan kalau maksakan solusi, jawaban itu karangan, belum tentu sukses, tepat, benar? Mana yang lebih tepat, mana yang lebih accurate, mana yang lebih cepat sukses? Pikir atau cari? Cari. Boleh saya minta Anda semua angkat tangan kanan tinggi-tinggi, tepuk pundak sebelah kanan, katakan kepada dia, friend, mulai dari hari ini, kalau ada problem, tenang saja, cari solusi. Tangan kiri tepuk sebelah kiri, katakan kepada dia, friend, kalau Anda cari solusi, pasti ketemu. Karena jawaban ada di mana-mana. Berikan tepuk tangan untuk Anda. Itu adalah step pertama, ya. Kedua, ada caranya. Oke, berikutnya saya akan tampilkan serangkaian angka di layar, ya. Anda lihat angkanya dan Anda coba tebak angka terakhir. Kalau Anda bisa tebak angka terakhir, segera angkat tangan. Ya, segera angkat tangan dan teriak jawaban. Teriak kenceng-kenceng jawaban dari tempat duduk Anda. Ya, kalau jawaban Anda betul, bagus. Kalau jawaban Anda salah, ya nggak apa-apa. Ya, yang penting kita coba. Ya, saya akan tanya kepada Anda, apa angka setelah angka 22? Yang tahu, tolong angkat tangan. Yes? 20, boleh. Terima kasih. 18, terima kasih. 0, menarik. 21, bagus. Jawaban yang benar adalah, mari kita lihat jawabannya benar. Jawabannya benar adalah 21. Berarti tadi siapa yang jawab 21 di sini? Faiz. Oke. Mas Faiz, bisa tolong jelaskan, bukan kepada saya tapi kepada teman-teman, ya, jelaskan pelan-pelan dari mana Anda bisa dapat angka 21. Pelan-pelan aja. Dari 36
ke 28 kan selisih 8. Bagus. Dari 28 ke 24 selisih 4. Dari 24 ke 22 selisih 2. Jadi dibagi 2 gitu. Betul. Terus ke 22 ke 21 6 ke 28 kan selisih 8. Ya. Dari 28 ke 24 selisih 4. Berarti separuhnya dong. Ya, maka dari 24 ke 22 selisih 2. Jadi separuhnya lagi kan? Maka dari itu 22 ke 21 selisihnya 1. Paham ya? Oke. Semua mengerti? Kalau mengerti, ramai-ramai kita lihat ke Mas Faiz ya, dan bilang kepada dia kencang-kencang, oh gitu, sebagai tanda bahwa kita sudah paham. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan. Terima kasih Mas. Saya akan tanya lagi, apa angka setelah 21? Yang bisa angkat tangan. Ih, cepat banget. Yes, adik berapa? 34. Siapa Pak? Berapa? 30. 34 Ibu. 34. Yang bilang 34, tolong angkat tangan. Yang bilang 34. Oh, okey, bagus. Jawapan yang benar adalah 34. Okey. Kali ini tantangannya meningkat. Anda harus bisa tebak 2 angka setelah nomor 6. Habis nomor 6 itu angka apa, dan setelah itu apa angka? 2 nomor yang harus Anda tebak, okey? Yang bisa segera angkat tangan. Wah, cepat banget. Ibu, ya. 11.5, Bapak? 11.5. 10.5. Dan mari kita lihat jawapan yang benar adalah 11 dan 5. Betul. Mantap. Jadi Ibu ya, jawab dengan benar ya. Nama saya Ella. Ibu Ella, silakan jelaskan nomor 11 ini dari mana Bu? 11 itu saya dapat angkanya, polanya urutan dari 1, 3, 5, 7, 9 ke 11. Karena berarti dia nomor ganjil naik terus nomor ya. ganjil naik terus. Bagus. Betul. 5 pula? Kalau 5 dari angka berurutan turun dari 10, 9, 8, 7, 6, lalu 5. Mantap. Semua paham teman-teman? Semua mengerti? Tadi kalau kita lihat angka-angkanya semata-mata teracak, betul? Tapi kalau kita pelajari baik-baik, ternyata nomornya tidak teracak, tetapi ada pola. Pola itu penting. Segala sesuatu ada polanya. Dari hal yang paling besar, alam semesta, keliling matahari, ada pola enggak? Dari hal yang terkecil, DNA kita, ada pola enggak? Segala sesuatu ada pola. Ya, jadi ingat, apapun yang Anda mau kerjakan, ada pola. Ya, itu poin pertama. Poin kedua adalah, semua orang lihat ke angkanya, namun yang bisa tebak dengan betul, itu bukan semua orang. Betul ya? Nggak penting. Ini menarik sekali. Tidak penting apakah Anda orang yang penemu polanya. Itu nggak penting. Yang penting, kita lihat nggak ngerti, tetapi ada orang yang sudah mengerti, dia jelaskan kepada kita, betul? Begitu teman orang lain jelaskan kepada kita, dan kita paham, langsung keluar suara apa? Oh, itu penting banget itu. Di dalam kata ucapan oh itu, mengandung 2 kalimat yang tidak disebut, tetapi penuh dengan arti. Ketika kita bilang oh, otomatis tersusul di kalimat itu adalah oh, ternyata hanya begitu saja. Betul kan? Nah, mari kita sama-sama ya, sama-sama ya. Ikut saya ya. 1, 2, 3. Ternyata hanya begitu saja. Oke, kalimat pertama. Kalimat kedua. Dan kalau hanya begitu saja, saya juga Bisa. berarti kalau mau bisa harus Kenapa banyak orang tidak bisa-bisa? Karena dia belum. Kenapa dia belum? Karena dia tidak belajar dari orang yang sudah bisa. Ya, terima kasih Pak James. Dan ngomong-ngomong tentang saya punya satu contoh orang yang sudah dari dulu. Kenapa? Karena walaupun berkali-kali dia gagal, dia selalu cari solusi
dan dia berhasil, dan bahkan pola itu pun diikuti oleh orang-orang luar biasa lainnya di dunia ini. Nah, penasaran siapa yang saya maksud dengan orang tersebut? Kita tampilkan gambarnya, dan kalau Anda tahu siapa foto orang tersebut, saya ingin Anda angkat tangan ya, dan kita tanyakan jawabannya. Siapakah orang tersebut? Ya, mungkin Mbak ini? Ya. Ya, siapa Mbak? Beliau adalah Bapak Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Ya, penemu bola lampu. Penemu bola lampu. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya, sebenarnya saya bisa loh menebak. Apa sih yang biasanya Anda lakukan setiap kali masalah itu datang? Itu bisa terlihat dari cara Anda menggambar seekor kucing. Penasaran? Oke, untuk pemirsa di rumah juga pastinya penasaran. Dan untuk membuat suasana lebih menarik lagi, saya ingin mengundang 3 audiens yang ada di studio malam ini yang mau berpartisipasi maju ke depan untuk menggambarkannya langsung di atas panggung ini. Oke, siapa dari Anda mungkin 3 peserta? Oke, wow banyak ya. Mungkin kita pilih, silakan, dipersilakan 3-3-nya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Oke. Mungkin kenalan dulu, ini dengan siapa namanya? Saya Rudi. Rudi. Halo, saya Alin. Alin dan Saya Ripan. Ripan. Oke, nanti kita bahas ya. Tapi sebelumnya mungkin bisa di posisi masing-masing. Dan silahkan gambar seekor kucing. Ya, Anda semua juga. Nah, gambar kucing dalam bentuk apapun boleh, asalkan ada 3 komponen. Berapa komponen? 3. Harus ada kepalanya, harus ada badannya, dan harus ada ekornya. Dan juga pemirsa di rumah, silakan gambar kucing. Kenapa? Karena dari cara Anda menggambar kucing bisa terlihat setiap kali masalah itu datang, apa sih yang pertama kali Anda lakukan? Nanti akan kita bahas. Tetap bersama kami di I Am Possible. Kegagalan itu ada loh untungnya. Nah, penasaran kan? Nah, kegagalan itu ada untungnya. Bahkan ada 3 keuntungan dari kegagalan. Masih bersama saya Mary Riana. Bersama kita bisa I Am Possible. Ya, bersama saya di studio Metro TV sudah ada 3 audiens yang sudah menggambarkan kucingnya. Anda semua sudah selesai menggambarkan kucing? Sudah, dan saya yakin pemirsa di rumah pun pasti sudah. Dan sekarang penasaran nih, pengen tahu apa sih makna dari gambar tersebut? Oke, kita tanya dulu satu persatu dari gambar pertama ya. Tegang amat kayaknya. Oke, tadi Rudi ya. Rudi, ini kucing atau kucing ya? Kucing garong ya. Tapi effortnya cukup bagus ya. Mungkin Rudi bisa dijelaskan dulu dong, kenapa kamu gambar kucingnya seperti ini? Karena saya suka melihat badan kucing itu tampak samping, Miss. Oh, tampak samping. Kenapa suka dari tampak samping? Karena kalau dari tampak samping itu angle-nya lebih gimana gitu. Nah, sekarang siapa dari Anda yang ada di studio dan juga pemirsa di rumah yang gambar kucing, gambarnya seperti ini? Ada? Kalau ada, dilambaikan gambarnya. Kalau ada, dilambaikan kertasnya. Oke ya. Kalau gambarnya seperti ini, itu artinya setiap kali ada masalah, yang pertama kali Anda lakukan adalah lari dari masalah. Oke, tepuk tangan dulu dong biar kita semua ada di sini. Gimana? Apakah seperti itu? Bener juga sih, Miss. Misalnya seperti apa? Nggak suka konflik aja. Tipikal yang cenderung menghindari masalah. Cenderung menghindari masalah ya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Rudi. Oke, nah sekarang kita lihat gambar yang kedua. Wah, kucingnya besar sekali kepalanya ya. Oke, nah Alin tadi ya, kenapa gambar kucing seperti ini? Ya, jadi nggak tahu kenapa sih. Jadi saya suka lihat kucing lagi duduk dari samping, terus dia melirik gitu, jadi kayak tatapannya tajam gitu, Miss. Wih, setajam tatapan kamu terhadap kamera tadi juga ya. Oke, nah
siapa dari Anda yang ada di studio di sini dan juga pemirsa di rumah yang gambar kucing gambarnya mirip seperti ini? Wow, lebih banyak lagi ya. Oke, nah sekarang saya kasih tahu artinya. Kalau gambar Anda seperti itu, artinya setiap kali ada masalah, yang pertama kali Anda lakukan adalah Anda akan lihat dulu. Ini masalah gampang atau besar? Mudah atau susah? Kalau gampang, ayo kita selesaikan. Kalau susah, siap-siap lari dari masalah. Oke? Oh ya, jadi dia lihat-lihat dulu nih situasinya. Betul. Oh betul? Gitu, apa contohnya misalnya? Ya, jadi misalkan kayak ada masalah, saya lihat dulu nih sebenarnya analisa masalahnya seperti apa. Kalau misalkan kira-kira gampang, saya akan menyelesaikan dengan segera. Tapi kalau misalkan masalahnya saya kira sulit atau susah, saya akan kabur seperti Mas yang di sebelah sana yang kabur seperti ada mata kabur ini kayaknya ya. Boleh kabur bareng dong, Boleh. Berarti siap-siap kalau gitu kabur bareng ya, dekat ya. Udah kenalan belum nih? Nah, kita lihat gambar yang ketiga. Oke, Ripan, kenapa kamu gambar kucing seperti ini? Kok kucingnya sedih amat ya? Galau. Ini level tingkat 3 ini ya. Sedih amat. Kenapa kamu gambar seperti ini, Ripan? Ya, jadi sebetulnya saya pernah ketemu kucing, langsung berhadapan dengan kucing gitu kan, digertak sama kucing, jadi mukanya terinspirasi banget, Miss. Selain itu juga saya lebih senangnya kalau ngeliat sesuatu itu dari depan sih, jadi terasa lebih tegas aja, terasa lebih jelas, dan lebih ada interaksinya seperti itu sih, Pak. Oke, tepuk tangan lu dong buat Ripan. Oke, nah penasaran kan? Tapi saya juga penasaran nih, siapa dari Anda yang gambar kucing, termasuk Anda pemirsa di rumah, gambar kucingnya seperti ini? Ayo, kalau ada gambarnya bisa dilambaikan. Oke, lumayan ya, lumayan. Oke, nah kalau gambar Anda seperti ini, artinya setiap kali ada masalah, yang Anda lakukan adalah Anda akan hadapi masalah itu, besar atau kecil, selesaikan sampai tuntas. Wah, langsung diedit ya gambar yang tadi ya, langsung diubah ya, jangan ya, oke? Nah, tanya dulu nih, benar nggak kira-kira seperti itu? Kurang lebih sih, betul banget, Miss. Gitu ya? Apa kan, contohnya misalnya? Jadi kalau saya sih orangnya kekeh gitu. Misalnya kalau punya sesuatu yang saya inginkan, mau nggak mau itu harus dapat, entah sampai kapanpun itu harus dapat gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dulu buat Ripan ya. Nah, 3 contoh. Tapi saya ada 1 gambar lagi. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa dari Anda yang gambar kucing, gambarnya seperti ini? Semuanya ngadep ke belakang. Ada yang gambarnya seperti ini? Waduh, ternyata ada ya. Nah, kalau gambarnya seperti ini, itu artinya ada masalah, nggak ada masalah, emang saya pikirin, emang masalah saya ya. Ini artinya orang cuek ya, mau ada masalah nggak masalah dia nggak akan mikirin, oke? Oke, pertama-tama tepuk tangan dulu dong buat 3 audiens kita yang sudah berpartisipasi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, pembahasan yang sangat menarik ya pastinya. Ya, kenapa masalah itu harus bisa kita hadapi dengan tuntas? Dan bahkan bukan hanya kita hadapi, tapi harus kita syukuri. Karena kegagalan itu ada loh untungnya. Nah, penasaran kan? Nah, kegagalan itu ada untungnya. Bahkan ada 3 keuntungan dari kegagalan. Ada berapa? 3. Keuntungan yang pertama, kegagalan itu menciptakan kekuatan. What doesn't kill you makes you stronger. Harus menjadi pribadi yang kuat. Dan kegagalan itulah yang justru bisa menciptakan kekuatan. Itu keuntungan pertama. Nah, keuntungan kedua, kegagalan itu membuat kedewasaan. Betul? Ya, pastinya banyak dari kita bisa menjadi seperti kita sekarang ini, lebih dewasa, karena kita belajar dari kegagalan kita. Kadang-kadang Anda menang, kadang-kadang Anda belajar. Tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada pembelajaran. Dan dari pembelajaran itulah kita menjadi lebih dewasa. Itu keuntungan kedua. Dan keuntungan ketiga dari kegagalan adalah kegagalan itu membuka kesempatan. Kegagalan membuka kesempatan. Banyak orang bisa sukses justru karena dia gagal
di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, di usaha-usaha sebelumnya. Sesuatu yang awalnya terlihat seperti sebuah musibah, ternyata itu bukan musibah, tapi sebuah berkah, anugerah yang Tuhan sedang berikan untuk kita. Asalkan kita yakin, asalkan kita percaya. Bersama kita bisa, I am possible. Nah, terlepas dari Anda mampu atau tidak, karena soal mampu atau tidak Tuhan yang mampukan. Setuju? Setuju. Yang penting saya mau tanya soal niatnya, soal keyakinan sekarang. Nah, inilah saatnya saya juga ingin membuka kesempatan untuk audiens yang ada di studio yang ingin bertanya. Ya, silakan, Bapak yang ingin bertanya. Selamat malam, nama saya Slamet. Saya ini orangnya baperan, sering kebawa perasaan. Jadi ketika saya ketemu kegagalan, saya down. Dan saya susah move on. Kenapa bisa begitu? Terima kasih. Oke. Wah, pertanyaan menarik ya. Kalau gitu saya ingin mengundang Pak Slamet untuk maju ke depan ya. Karena saya ingin tanya-tanya lebih lanjut lagi nih. Bapernya seperti apa? Dan nggak bisa move on dari mana nih? Oke. Halo Pak Slamet. Ya. Nah, bapernya tuh seperti apa? Dan nggak bisa move on dari apa misalnya? Ketika saya gagal closing, saya coba sekali oke. 2 kali mulai turun. Ketiga kalinya mungkin saya emang nggak bisa jualan kali ya. Yang keempat kalinya syukur-syukur saya masih bisa coba lagi. Biasanya sih enggak. Seperti itu. Oh gitu ya. Gimana tuh? Oke, jualan ya. Kita semua pernah punya pengalaman di bidang sales. Nanti saya akan jawab, tapi karena ngomongnya tentang baper, kayaknya Pak Dedi nih ahlinya ya tentang baper. Kita kan sering dengar di sosial media baper, bawa perasaan seolah-olah negatif. Tapi saya ingin membalikkan itu, saya membuka mindset kita, ada hal yang unik. Saya akan menterapi Mas Slamet dengan baper juga. Tapi baper dengan aspek lain. Bawa perasaan ya. Siapa orang yang paling Mas Slamet perjuangkan dalam hidup ini? Ibu. Oke. Boleh nggak saya pegang mic-nya, tangan kananmu taruh di dadamu? Boleh nggak saya bertanya begini? Mana lebih penting, mamamu atau perasaanmu terhadap kegagalanmu? Ibu. Oke. Berikutnya, boleh nggak saya bertanya? Berkenan nggak Anda untuk menjawab ini? Demi ibu Anda, demi cinta Anda pada ibu Anda berkenan untuk menyikapi kegagalan dengan baik, sehingga kemudian Anda berhasil jauh lebih baik. Berkenan nggak? Ya. Oke. Yang ketiga, terakhir, terlepas dari Anda mampu atau tidak, karena soal mampu atau tidak, Tuhan yang mampukan. Setuju? Setuju. Oke. Yang penting saya mau tanya soal niatnya, soal keyakinan sekarang. Seberapa yakin Anda bahwa cinta Anda pada ibu Anda itu memampukan Anda untuk bisa mengatasi semua persoalan kegagalan ini? Seberapa yakin? 80%. Oke, baik. Meskipun ibumu tidak ada di studio, Mas Slamet, mungkin sedang menonton. Ini penting ya, karena perlu ada saksi, ada public declaration. Coba berkata kepada ibumu yang mungkin sedang menonton, Ibu, demi ibu aku sanggup untuk ikhlas terhadap kegagalanku dan berusaha mencoba lagi. Ngomong langsung, beliau mendengarkan. Ibu, demi ibu aku sanggup. Katakan atas nama cinta, aku mampu. Atas nama cinta, aku mampu. Karena aku sangat mencintai ibu. Karena aku sangat mencintai ibu. Mohon doa restunya ya ibu. Mohon doa restunya ibu. Kami semua di sini sedang baper. Terbawa perasaan bahwa kami mendukung Anda. Anda orang hebat. Di dadamu, di hatimu ada kekuatan yang besar. Ibumu ada di situ. Dan engkau selalu membawa ibumu, selalu membawa cinta itu, dan selalu membawa kekuatan itu. Kami semua memberikan doa restu agar engkau sukses. Amin. Berikan tepuk tangan untuk dia. Amin. Oke, luar biasa sekali buat Pak Slamet.
Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya berikan kesempatan. Ya, silakan, Bapak. Selamat malam, nama saya Tohendra. Bagaimana jika kita setiap usaha selalu gagal? Apakah ada batasannya agar saya bisa lanjut atau stop saja? Oke. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Hendra. Ya, jadi gagal itu ada batasannya nggak sih? Sampai kapan kita harus ikhlas dan sampai kapan kita harus terus gigih? Mungkin Pak James bisa menjawab. Menarik sekali pertanyaannya, Pak. Kalau ada batasnya, kita semua di ruangan ini pakai lilin. Karena Thomas Alva Edison tidak rasa ada batasnya, maka 1000 kali coba pun dia lakukan. Ya, jadi selama masih ada kesempatan, selama masih ada sesuatu yang belum kita coba, selama kita masih penasaran, lakukan saja. Ya, jadi tidak ada yang namanya batasnya. Of course dalam bisnis ada yang namanya cut loss, ya. Semampu kita, sesanggup kita secara finansial. Ya, secara finansial ada cut loss-nya, ya. Namun dalam upaya dan namun untuk kesempatan untuk coba lagi, saya kira tidak ada batasnya. Selama kita bernafas, selama kita masih bertenaga, kita coba. Ya, itu poin pertama. Poin kedua adalah apakah kalau saya semangat lakukan, namun saya mengulangi kesalahan yang lalu terus, itu berhasil nggak? Tidak juga sih, ya. Jadi semangat bukan semangat mengulangi kesalahan. Namun setiap kali kita lakukan berarti a little better than the previous one, a little better than the previous one. Ada di sana kita maju, ya. Ya, saya kasih satu analogi, ya. Analoginya adalah seperti ini. Bayangkan ada satu lubang besar, ya, lubang besar sekali, dan ada 5 orang jatuh ke dalam lubang itu, ya. Di dalam lubang dan tidak bisa panjat naik. Jadi bagaimana cara keluar dari lubang itu kalau 5-5 dalam kondisi yang sama? Tidak mungkin panjat satu dengan lain juga nggak nyampe. Satu-satunya cara adalah kalau ada orang yang ada di luar lubang itu, di atas sana, dia lempar tali ke kita. Kalau dia lempar ke tali ke kita panjat memungkinkan dong. Yes? Jadi cara untuk keluar dari lubang, cara untuk keluar dari kegagalan, cara untuk keluar dari belum berhasil adalah belajar dari orang yang sudah keluar. You always need to find somebody who is outside of your hole. Then the guy can help you. Maka ada istilah bahasa English, you need somebody to show you the rope. Okay, jadi setiap kali Anda ketemu satu kesulitan, selalu tanya, siapa orang yang sudah di luar lubang itu? Siapa orang yang mau lempar tali supaya bantu saya panjat keluar dari lubang ini? Kalau Anda ketemu orang itu, pasti sukses. Tapi kalau Anda ngobrol dengan orang senasib, capek, ya. Maka dari itu, kesimpulan dari poin saya adalah teman senasib dilarang ngopi bareng. Oke, menarik sekali pembahasannya Pak James, ya. Nah, malam ini kita berkali-kali membahas tentang kegagalan. Semoga dengan ini kita sadar bagaimana respon kita terhadap kegagalan itu adalah satu hal yang penting. Jangan pernah galau. Kalau Anda galau itu ada singkatannya loh. Gelisah antara lanjut atau udahan. Fight till the end and never give up. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Itulah kunci kesuksesan. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara dan saat ini saya ingin mengundang Pak James dan juga Pak Dedi untuk kembali ke panggung dan memberikan summary. Yes, saya dari poin yang kita sudah bahas tadi, setiap antara kita pasti ketemu problem dan kalau ada problem harus cari solusi, ya. Dan ada 2 cara untuk temukan solusi. Satu, pikirkan solusinya. Kedua, cari solusi. Ya, cara yang lebih efisien, cara yang lebih tepat sasaran adalah cari solusi. Bukan berarti saya bilang jangan pikir sama sekali, bukan. Yang dipikirkan bukan bagaimana caranya, tapi yang dipikirkan adalah siapa yang sudah tahu caranya. Kedua adalah ingat yang tadi, itu penting banget, ya. Jadi selalu cari orang yang bisa bantu Anda temukan
O itu. Karena O itu ada dua hal ya. Di dalam O ada ternyata hanya begitu saja. Dan kalau hanya begitu, saya juga bisa ya. Dan ketiga adalah kalau Anda mau keluar dari lubang ini ya, lubang masalah karir, lubang masalah keuangan, lubang masalah berumah tangga, selalu cari orang yang sudah ada di luar lubang itu sehingga dia bisa bantu tarik kita keluar dari masalahnya. Maka dari itu teman senasib dilarang ngopi bareng. Oke, Pak Deddy. Gagal seolah-olah rasanya pahit. Tapi tahukah Anda pahit itu perlu? Suatu saat ketika saya ketemu Mbok Jamu, iseng-iseng pengen minum jamu karena nggak pernah. Mana yang terbaik, Mbok? Ini ada Broto Wali. Saya nggak tahu apa-apa tuh. Saya masih ditipu juga akhirnya sih gitu. Pas diminum, pahitnya sedemikian luar biasa. Sama-sama saya bilang, Mbok ini lebih pahit dari hidupku, Mbok. Pahit banget. Broto Wali itu lebih pahit dari hidup. Harus coba. Pahit banget gitu ya. Tapi dia bilang, dia maksa saya, harus habisin. Hidup jangan makan yang manis-manis aja, nggak bagus, bisa sakit. Sesekali tawarkan dengan yang pahit gitu loh. Jadi ketika kegagalan datang, itu pahit-pahit yang memang perlu terjadi. Jatah-jatah sakit, jatah-jatah gagal yang harus Anda lalui. Kalau nggak selesai, tetap akan dikejar sampai habis. Mau selesai cepat atau selesainya lama? Cepat. Oke, Anda luar biasa, Anda hebat. Saya yakin Anda bisa, saya bisa, because I'm possible. Ya, saat ini saya ingin mengajak pemirsa semua yang ada di studio dan juga di rumah, yakinilah akan hal ini. Mulai hari ini, saya akan menggunakan kekuatan dan kemampuan yang ada di dalam diri untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Dengan ketabahan, saya akan menghadapi hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Dan dengan kebijaksanaan, saya bisa melihat perbedaannya. Saya siap untuk menerima kesuksesan. Dan saya juga lebih siap untuk menerima kegagalan. Karena saya percaya bahwa gagal bukanlah berarti tidak ada hasil. Tapi justru gagal adalah untuk berhasil. Demikianlah episode I'm Possible malam ini. Jangan lupa untuk follow Twitter account kami di @possiblemetrotv. Dan juga akun Instagram kami di @I'm_possiblemetrotv. Saya Mary Riana. Bersama kita bisa, I'm Possible.